Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, kawan-kawan semua, saya sangat senang dan terharu pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul, bahkan di luar ekspektasi saya sebenarnya. Karena ketika saya di beberapa alma mater melakukan reuni, dari 500-an yang kami undang biasanya yang datang 40%. Tapi kalau ini saya hitung-hitung sudah lebih dari 40%. Jadi terima kasih atas partisipasi rekan-rekan, teman-teman semua. Juga fasilitas dari sekolah, Bapak Kepala Sekolah sudah menyiapkan fasilitas di tempat ini. Dalam dunia pendidikan bagi saya ingin bercerita sedikit, minta waktu mungkin 5 menit. Kalau diizinkan gitu. Saya dulu ketika tamat sekolah di sini, begitu tamat, saya menangis. Menangis karena saya pikir bahwa hidup saya sudah berakhir. Jadi saya pikir hidup saya sudah berakhir karena dunia pendidikan adalah dunia yang mampu merubah kehidupan saya, itu keyakinan saya. Tetapi kemudian beliau datang ke saya, seorang guru, beliau tadi sempat video call ya, mengatakan selalu ada kesempatan di lain waktu untuk kembali on the right track. Jadi akhirnya setahun kemudian ada orang baik hati memungut saya untuk menyekolahkan saya. Puji syukur saya bisa sekolah SMA lagi. Setahun 3 tahun kemudian ada orang baik lagi menguliahkan saya. Jadi akhirnya saya juga bisa kuliah di Politeknik Negeri Bali. Belum lulus, baru setelah selesai tugas akhir belum lulus, ada orang baik lagi pada saya. Datang sponsor dari Amerika untuk pergi ke luar negeri. Akhirnya semesta yang sangat baik dan sayang pada saya memberi saya kesempatan untuk tinggal di negeri Paman Sam selama 7 tahun. Di situ saya banyak belajar, tetapi kemudian ada sesuatu yang nendang saya dari dalam. Artinya bahwa saya sebagai manusia dengan kesempatan yang diberikan, dengan kekuatan intelektualitas yang diberikan oleh semesta, saya idealnya mampu melakukan sesuatu yang lebih besar. Bahwa hidup saya bukan hanya untuk diri saya, hidup saya bukan hanya untuk keluarga saya. Sudah saatnya saya berbuat sesuatu untuk orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Saya siapkan uang waktu itu cukup lumayan banyak untuk berusaha membantu orang, ternyata itu tidak efektif. Jadi menjadi seakan sia-sia apa yang saya habiskan, uang puluhan juta rupiah saya habiskan hanya untuk membantu orang, ternyata tidak efektif. Maka kemudian saya bercita-cita untuk membangun sebuah sekolah. Sekolah belum bisa saya wujudkan karena semangatnya saya untuk pindah kuadran mengikuti alur berpikirnya Robert T. Kiyosaki. Maka saya memutuskan untuk pindah kuadran ke kuadran kanan, menjadi seorang pebisnis. Tentu semua sudah melalui perencanaan sebelumnya. Saya berpikir kemudian saya menjadikan tempat usaha yang saya buat sebagai sekolah. Di situ saya menggembleng anak-anak SMA yang tidak punya pengalaman, saya didik, saya arahkan, saya ajarkan mereka untuk membuat peta jalan kehidupan mereka, where they want to see themselves in the next 10 years. Jadi di titik mana mereka mau melihat kehidupan mereka di 10 tahun ke depan, di 20 tahun ke depan. Itu yang biasanya saya ajarkan kepada adik-adik, staf baru, tenaga, siapapun itu, hanya ingin memetakan kehidupan mereka. Apakah mereka harus ada di titik kuadran kiri atau di kuadran kanan? Tentu semua orang boleh memilih dimanapun berada di titik itu, yang penting hidupnya bahagia. Nah, dengan jalan itu kemudian saya menemukan apa yang menjadi tujuan saya, bahwa saya bisa berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, tidak membantu mereka secara langsung dengan memberikan uang materi, tetapi melalui membangun karakter mereka.
Perusahaan saya cukup kecil, jadi bukan sebuah perusahaan besar, hanya ada di beberapa titik saja. Apa yang saya lakukan, saya memberikan sebuah hadiah kepada staf saya yang sudah bekerja 4 tahun. Saya berpikir waktu itu jika saya memberikan uang ini untuk mereka, uang ini akan habis. Maka apa yang saya lakukan, saya belikan mereka tiket untuk pergi berlibur selama 1 minggu di Singapura. Setiap tahun saya kirim, dulu sebelum pandemi saya kirim 15 orang saya kirim ke Singapura hanya untuk jalan-jalan menikmati hidupnya. Saya katakan ke mereka, begini, sasaran tembak saya sesungguhnya bukan mereka. Artinya target saya untuk melakukan perubahan sebenarnya bukan pada mereka, tetapi pada anak-anak mereka. Ketika mereka punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, mereka lihat indahnya. Saya pikir negara terbersih paling dekat dan paling murah adalah Singapura. Maka mereka mewujudkan satu impian pertama. Walaupun mereka bekerja di sebuah restoran kecil, tapi mereka bisa mewujudkan satu impian di masa kecil kita yang sering ada pesawat terbang rendah, say hello. Kemudian akhirnya mereka bisa merasakan, walaupun kerja seperti ini saya bisa tetap naik pesawat. Luar biasa. Nah, itu salah satu yang biasanya saya lakukan karena tujuannya satu. Kalau materi diberikan semua akan habis, tapi ketika pengetahuan, kesadaran dibangun, salah satu harapan saya untuk membantu negara ini mewujudkan cita-cita emas Indonesia di tahun 2045 untuk menjadi negara dengan GDP nomor 4 di dunia di tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita melihat kualitas sekolah SMP Negeri 2 Kubu, tidak bisa dilihat seberapa berkualitas anak-anak didik di dalam kelas saat diajar, tetapi bisa dilihat 10 tahun, 15 tahun kemudian jadi apa mereka. Dan kita tidak bisa menampilkan peran serta Bapak Ibu yang menghabiskan waktunya di sini untuk mendidik kita. Itu saja saya kira dari saya. Kalau panjang lebar berkait dengan nanti kita ngobrol lain lagi lah soal teknis hal-hal lain. Terima kasih, brother. Kurang lebih, jadi mohon maaf karena ini dadakan, jadi tidak berurutan saya ceritakan. Kalau ada hal yang keliru, yang salah, saya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberkati, kesehatan, keselamatan, rezeki, dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.